para sepuh tokoh masyarakat, wabil khusus di sini bersama kita Bapak Haji Mursyidi. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, keafiatan kepada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga beliau dari hal-hal yang tidak baik dan buruk. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati juga para asatidz, para ustazah rumah tahfidz Al-Quran, baca bahasa Dakwatul Khair. Jadi lu mendengar belajar kalau ingat ke belakang Dakwatul Khair. Oh, Al-Badar. Rupanya dua, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati juga akhirnya Kakanda Ustaz Taufikur Rahman SH selaku pimpinan Rumah Tahfidz Al-Quran Nazratul Bidya Barabai beserta cabang-cabangnya di Ilung, di Kambat, yang itu nama Suahulun datangi. Para ustaz-ustazah TK TPA Dakwatul Khair, juga ustazah dari Rumah Tahfidz Al-Quran Nazratul Bidya, dan juga seluruh pimpinan yang terkait di TK TPA Dakwatul Khair, kepala desa, bapak kepala sekolah SD, Bakapas yang memuliakan dan menghormati seluruh undangan para wali dan orang tua, santri-santriwati, para penghafal Al-Quran, dan seluruh undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Minta maaf tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, dan ini sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulul lawan wafian para sahabat. Tapi khusus juga tadi, kalau tidak ada kelompok Maulid Al-Habsyi, maka tidak ada acara peringatan Maulid Rasul. Luar biasa sambutan, kemuliaan, penta'ziman, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada Al-Qari'ah yang telah membacakan Al-Quran tadi dengan suara yang merdu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nanti syafaat Al-Quran di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahumullah. Hari ini hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan 25 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Berarti sekitar 4 atau 5 hari lagi kita akan meninggalkan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan di mana dilahirkan seorang makhluk Allah, dilahirkan seorang Nabiullah, seorang Rasulullah, seorang utusan Allah. Tidak ada makhluk yang lebih mulia daripada Sidin, yaitu Muhammad ibnu Abdullah, ibnu Abdul Muttalib, ibnu Hashim, ibnu Abdi Manaf, ibnu Qusay, ibnu Kilab, ibnu adalah yang menyebutkan dua. Ibni Murrah, Ibni Ka'ab, Ibni Lu'ay, Ibni adalah yang memuatkan. Ada 21 pada Tuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disepakati oleh ulama sejarah kebenarannya. Mulai dari Abah Sidin yang bernama Abdullah sampai kepada Adnan. Tadi ingin bagaimana tadi? Ibni Malik, Ibni Fihir, Ibni Nadar. Ada orang lagi yang makan, bisa ada ingat dua tadi. Muhammad di atasnya 21, Ibnu Abdullah, Ibnu Abdul Muttalib, Ibnu Hashim, Ibnu Abdi Manaf, Ibnu
Qusay ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'ay ibni Khalid ibni Fihr ibni Malik ibni Nadar ibni Kinana ibni Khuzaimah ibni Musrika ibni Ilyas ibni Mudar ibni Nizar ibni Ma'ad ibni Adnan sallallahu alaihi wasallam. Pada Tuhan Rasulullah harus hafal kita. Jadi ujar Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri dalam kitab Sirah Nabawiyah yang beliau namai dengan Ar-Rahiqul Maktum, ada 3 nasab, ada 3 bagian nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang satu disepakati kebenarannya, yang kedua khilaf ulama berbeda pendapat, yang ketiga yang tidak benar meskipun disebutkan di beberapa kitab atau referensi. Yang ulun sebutkan tadi ada 21 pada Tuhan Rasulullah sampai kepada Adnan, itu yang disepakati kebenarannya, dan lalu kemudian di atas Adnan sampai kepada Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam, itu khilaf ulama, berbeda pendapat yang mana pasnya, yang mana yang jujurnya. Lalu kemudian dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada Abul Bashar, yaitu Sayyidina Adam alaihissalam, itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ala kulli hal, yang paling penting bagi kita adalah tahu bahwa tidak ada nasab di dunia seorang makhluk Allah yang lebih mulia daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Profesor Dr. Syekh Ali Jum'ah, beliau salah satu ulama senior Al-Azhar Asy-Syarif. Beliau termasuk guru kami, dan beliau mantan mufti di Mesir, dan beliau berkawan dan bersahabat dengan Habibuna Habib Umar bin Hafiz dari Yaman. Beliau mengatakan dalam kitab sijil yang berjudul Man Nabiyyuka, kalau diartikan bahasa kita, siapa nabi dia? Huwa Sayyidina Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan di dalam buku atau kitab tersebut, ujar Sidin, tidak ada nasab yang lebih mulia di muka bumi ini yang lebih pantas untuk kita ingat, untuk lebih pantas kita pelajari dan kita hafali daripada nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nasab kita akan hafal, ada bapak, ada besar pun. Kita ada hafal naran kuitan tahu, ada hafal naran kait masih kawan di kurang lebih ini, ada hafal naran datu, ada bapak bilang ada hafal datu yang mana yang paling atas lagi tidak apa-apa. Tapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita ingati, karena tidak ada nasab yang lebih mulia daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam rawi-rawi Maulid Tibai, Maulid Habsyi, bahwasanya setiap segala sesuatu yang berkaitan berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti mulia. Apa saja yang berhubungan dengan Rasulullah pasti mulia. Kita hendak mulia, maka dekatilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin mulia di dunia dan di akhirat, ikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin kita ditingkatkan derajat kita di sisi Allah, kita dekati Rasulullah dengan sering menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kita pamalar, engken, apa namanya? Pamalar, engken, pelit. Ada titik banyu di ganggang, ada titik tahu benar. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahukah kalian dengan orang yang bakhil, yang kikir, jadinya kikir dulu. Yang kikir, pamalar sesungguhnya adalah orang yang mengdzikirku indahu wa lam yusalli alaihi, orang yang disebut namaku di sisinya tapi dia malas koler, tidak mau bersalat kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dulu kita. Ya, ada lagi salawatan kita.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya Rabbi shalli wa sallim. Karena menghadiri nyaman kalau kita mendengar salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang dia tidak suka bersalawat kepada Rasulullah, apalagi kalau ada orang yang sudah tidak suka bersalawat kepada Rasulullah, ditambah kurang ada satu lawan orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Ini dipertanyakan rasa cinta dan rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita memperingati peringatan Maulid Rasul, ketahuilah tujuan kita adalah untuk menambah lagi rasa mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat mulai pagi, siang, sore, malam sampai esok itu terus bulanan, kayak orang baru sambung pusing, ada keampian, acara Maulid aja. Ada pencerahan, ada acara Maulid, imam dibaik, berzandi, imam berdiri, tafsir, udah berdah, apa dah, nang tukang tanggurnya, ganti uang rumputnya sampai takuling itu sampai sabulanan, tidak sama sekali bisa membalas satu saja jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah sumber rahmat. Rasulullah itu adalah sumber kehidupan kita. Rasulullah itu adalah sumber keberkahan kita. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memuji beliau dalam Al-Qur'an dengan mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau itu wahai Muhammad melainkan rahmatan lil alamin. Apa itu rahmat? Rahmat itu pian guring nyaman, pian berduit rahmat, pian ada berduit tapi tenang hati itu rahmat. Turun hujan ini rahmat juga, ada turun hujan rahmat juga. Apapun yang kita rasakan di dunia ini, kenyamanan, kenikmatan adalah bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lil alamin. Bahasa Al-Quran lil alamin, rahmatnya ini untuk sekalian alam semesta. Nah, panggilan alam semesta itu, siapa yang tahu alam semesta? Adik-adik di belakang, mana alam semesta, yang mana alam? Bila dapat menjawab, Ustaz beri duit. Bapak-bapak yang Ustaz selfie di sini. Kita dipikirkan oleh mama. Kita ingatakan 50 tahun yang akan datang sebuah foto lawan Ustaz Mansur Haji. Ternyata sebuah jiwa keliling ke Swiss, jiwa ke Australia, ke Mesir, ke Saudi Arabia, ke Yordania, ke Dubai, keliling untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa ada yang menjawab? Angkat tangan tuh. Cukup langsung ini. Alam semesta itu mana alam? Alam semesta yang mana? Di atas alam semesta, nanti di bawah apa namanya? Ujar ulama akidah, ulama tauhid, yang disebutkan dengan alam semesta, yang disebut dengan alam semesta adalah masih Allah. Segala sesuatu selain Allah disebut dengan alam semesta. Artinya jin,
hantu berjaban, hantu pocong, malaikat, manusia, orang kafir, orang muslim, binatang, tumbuh-tumbuhan, kerikil, batu, batu, macam-macam segala makhluk Allah, semuanya ahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan merasakan kehadiran Rasulullah itu sebagai rahmat bagi mereka. Berkat Rasulullah juga akhirnya orang kafir pun bisa hidup nyaman di dunia. Makanya ujar ulama, kalau ada orang kafir, orang non muslim, misalkan ia umpatan handap bersalawat kawan misalkan orang muslim, model kayak siapa itu pemain bola Liverpool orang Mesir, Muhammad Salah, ada yang kenal? Kenal itu Muhammad Salah, penyerang sayap klub Liverpool, itu orang muslim luar biasa tuh Muhammad Salah. Jadi di Mesir itu ada kampung sidin. Jadi kampung sidin itu diusahakan rumah sakit, diusahakan sekolahan, dan pemuda-pemudi yang belum kawin, hendak kawin tapi kita dapat duit, kerek kita dapat duit, daftar lawan Muhammad Salah di kawin. Jangan daftar, kajawan daftar. Jadi Muhammad Salah ini kan di klub Liverpool itu ia berkawan kawan-kawan orang Eropa. Siapa namanya? Pada tahu dia. Kalau tahunya Muhammad Salah. Misalkan melihat Muhammad Salah bersalawat kepada Rasulullah, hadap dia bersalawat lalu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau Cristiano Ronaldo, dia bersalawat. Tahu Ronaldo? Masya Allah, tahu Ronaldo. Bahkan Ronaldo itu dapat daya masuk Islam. Nama duitnya itu, enak duit tuh. Sudah mengajukan proposal, ganalkan TKA itu. Bersalawat orang dan Muslim, apakah diterima di sisi Allah? Tidak dikasih pahala mereka, tapi salawatnya sampai meninggikan derajat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah. Itu orang kafir, orang non-Muslim yang tak beriman kepada Allah, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Apalagi kalau kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah perasaan yang menghabiskan kalau dibilang bicara manipulah kalau dikatakan bisa layak waktunya baru jurus setengah jam kali dua kali tiga kembali kita kepada Rasulullah. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicarakan tidak ada habis. Kalau kita bicarakan keajaiban beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada habisnya dan tidak membuat kita bosan. Tidak membuat kita bosan. Kenapa kita menyampaikan kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Agar hati kita ini semakin meyakini, agar hati kita ini semakin rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kalah kita rindu kepada Rasulullah daripada Rasulullah yang rindu kepada kita. Rasulullah itu suatu hari dia sidin tulak kapal kuburan Baqiyah. Pada sampai di kuburan itu, Assalamualaikum ahlan diyar minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Cara kita kalau misalkan melakukan ziarah kubur, ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu yang ditemani oleh beberapa sahabat beliau, sering mengucap, demi Allah, ingin sekali saya melihat ahbabi, ikhwani, orang-orang yang mencintaiku, saudara-saudaraku. Lalu ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, alasna ahbaba, alasna ikhwana, alasna ashaba. Bukankah kami ini adalah orang-orang yang mencintai kau? Bukankah kami ini adalah orang-orang yang dianggap sebagai sahabat engkau, saudara engkau ya Rasulullah? Iya, kata Rasulullah. Na'am, antum ashabi. Kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Yang aku maksud dengan saudara-saudaraku, pecinta-pecintaku adalah orang-orang yang hidup setelah kalian.
lam yarawni wa yu'minu bi. Mereka tak pernah jumpa denganku, tidak pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku, yaitu kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pada saat Rasulullah masih sehat, masih hidup. Ucap hendak benar melihat kita bang hendak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah itu di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan, beliau berkata, sampai sebegininya Rasulullah mengatakan, ana faratuhum 'alal haud. Ana faratuhum 'alal haud. Saya sudah menunggu mereka. Saya sudah menunggu kedatangan mereka itu, yaitu kita menunggu di mana, di dekat telaga Al-Kautsar yang disebutkan di dalam hadis Al-Haud. Inna a'tainakal kautsar. Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang tidak diberikan kepada nabi dan rasul yang lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menunggu kita. Artinya, kalau Rasulullah menunggu di telaga Al-Kautsar, nanti kita akan lewat di situ. Lalu kemudian ketika umat manusia dihalau, ketika umat manusia mau lewat, Rasulullah akan mengenali. Ditanya oleh sahabatnya, Rasulullah, kalau pian menunggu umat pian, kayak pian mengetahui nang mana umat pian? Membahasa kita leh, awal ayat tahu leh. Kita ini halus. Kita boleh, nah umat hari umat Nabi Adam, mana tuh? Umat Nabi Musa gagal, umurnya panjang-panjang kita, ya kalau halus, tapi kan dirawat. Makanya di sini banyak lombok tadi ya. Ada lombok. Bukan makan harus ada lombok. Tanpa ada lombok maka tak ada rasa. Dari kita, ujar Rasulullah SAW, aku akan mudah mengenali mereka. Coba kalian bayangkan, andai ada sekelompok ratusan ribuan kuda dan semuanya warna hitam bertahan. Warna hitam bertahan, ada seekor yang warna putih. Kira-kira kelihatan nggak dengan itu ya Rasulullah? Kelihatan benar. Nah seperti itu juga perumpamaannya umatku nanti kata Rasulullah. Maka mereka ada anggota tubuh mereka itu yang bercahaya, membawa nur cahaya, nur al-muhajjal. Nah cahaya itulah yang didapatkan oleh umat Islam yang melakukan wudu, yang melaksanakan sembahyang. Mengenai sembahyang apa? Akhir tamat dah. Bersertifikat deh. Sertifikat apa? Tamat. Orang sertifikat tamat SMA, kuliah, ini sertifikatnya tamat sembahyang. Kayak apa? Kita ada wudu. Pun kada wudu, kada sembahyang. Bila kada sembahyang mana cahayanya? Sedangkan Rasulullah mengatakan as-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Semakin banyak orang salat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghadirkan cahaya yang baik. Semakin banyak cahaya dalam tubuhnya. Bahkan di dunia pun Allah tampakkan orang yang sering salat, khususnya salat qiyamul lail tahajud, Allah tampakkan dari wajahnya bersinar. Ada adab. Itu adab deh. Ada apa bahasa kita? Adab dan apa? Ada suah menjejak langgar. Ada suah menjejak masjid. Baca acara apa aja? Bahulan di mana? Di langgar. Apa? Di mana langgarnya? Ada tahu langgar? Ada suara tanggal langgar. Lalu tiga orang adab. Jadi Rasulullah SAW nampaklah umat beliau itu dengan bekas air wudhu pada saat mereka berwudhu dan melaksanakan sembahyang. Oleh karena itu kita sebagai umat Rasulullah SAW yang sering melaksanakan peringatan Maulid Rasul, yang terpenting dari kita adalah bagaimana ittiba'ur Rasul. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak ikut. Kalau tak ikut maka lupa. Tuhan dari itu. Kalau kita tak kenal Rasulullah, bagaimana cinta kepada Rasulullah? Kalau kita kenal Rasulullah, dibacakan Maulid Jibari, biarlah kalau paham Maulid Jibari itu sama belah beliau. Ya Allah,
meneteskan air mata. Indah sekali ungkapan beliau yang mengarang pujian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sering menyebut Rasulullah, dalam hati kita rasa cinta rindu kepada Rasulullah. Kalau sudah rindu cinta kepada Rasulullah, mulai kita mengikuti sedikit demi sedikit bagaimana metode kehidupan Rasulullah, bagaimana Rasulullah mengarungi kehidupan ini, bagaimana sholat Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana tutur kata Rasulullah, bagaimana sabar dan tabahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, bagaimana Rasulullah itu berjuang menegakkan agama. Rasulullah itu biar kaliwatan baiknya, kaliwatan baiknya. Makanya tak berhentian kamu katakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh kalau diajarkan pakai bahasa Indonesia yang paham bahasa Arab Nausarab, wa innaka sesungguhnya engkau itu pakai harfi taukid dalam Nausarab, kemudian ada la'ala, la itu harfi taukid pulang ada penegasan sesungguhnya lagi bahwa engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang agung yang baik, azim, agung mulia. Suatu hari Rasulullah pun naik kendaraan lain Avanza, lain Nmax, lain jual trial yang mana? Oh ini bertrial. Ini ada sepeda motor di jual sampingnya bertrial itu. Sepeda motor aku pada hari. Sepeda motor laki warnanya hijau aja. Ada apa ini? Kami yang baca itu mah. Rasulullah naik kendaraan, maksudnya kuda atau unta. Pada saat itu Rasulullah pakai serban begini. Itu tiba-tiba datang seorang laki-laki tak dikenal, orang Arab Badui. Arab Badui ini ada berpendidikan, tidak tahu sopan santun, tidak tahu tata krama. Tiba-tiba menyeret Rasulullah sampai Rasulullah tidak jatuh. Pada saat diseret ini, akhirnya babakas pundak Rasulullah, bulu Rasulullah babakas gara-gara ditarik oleh si jin tadi. Kuat benar menarik sampai sendiri handok buku. Para sahabat pada saat itu sangat marah melihat ada orang yang memperlakukan Rasulullah seperti itu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Kita boleh sebagai kalahin dah. Ini Rasulullah SAW pada saat itu ada pelajaran. Yang pertama, Rasulullah iltafata ilaihi wabtasam. Beliau menoleh kepada orang itu dan senyum. Mungkin kita paling kata paramot. Itu paling kata deh. Paling kata paramot itu. Paling habis menakuni siapa ikan kenapa ikan dicecer rumah ujung-ujungnya bakalan dikatakan Rasulullah ketika beliau melihat langsung Rasulullah senyum. Hendak apa? Mati tak kulit apa? Ujarnya ulun hendak duit. Dipalaknya Rasulullah. Di palaknya ulun hendak duit. Nah duit yang habis dapat di perang, dapat ganimah di peperangan itu beri ulun. Oh mageri kitanya para sahabat pada saat itu. Kenapa ya Rasulullah? Langsung Rasulullah memerintahkan para sahabat beri-inya. Orangnya jahat dengan Rasulullah tidak membalas, tapi dibalas dengan kebaikan, senyuman dan diberi-inya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bertahan bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus ini adalah sekolah luar biasa TK Al-Quran, rumah tahfiz Al-Quran yang melantunkan ayat suci Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafalkan sedikit demi sedikit Al-Quran, dan ini termasuk sunnah terbesar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bikin bangga Rasulullah dengan umatnya yang banyak, suka berselawat, suka membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita bersama mendapatkan syafaat Rasulullah.